Cuacanya masih full kabut, badai, anginnya kenceng, tripodnya goyang-goyang. Lalu di sana pada ngantri foto. Kembali lagi ke Lawu via Cemoro Sewu. Kembali lagi bersama saya Heri Jimanto yang kali ini akan menikmati pendakian Lawu via Cemoro Sewu. Nah, hari ini Sabtu tanggal 1 Februari tahun 2025. Kembali lagi saya sebagai seorang tiktokers gaya trail runner kali ini akan menikmati setapak Lawu dari Cemoro Sewu, dan kali ini pendakian saya yang ke-59 untuk Lawu. Bagaimana kisah, cerita, dan keindahannya kita akan lihat petualangannya. Mantap. Tertulis jelas sekali berapa tiketnya. Untuk sekedar camping di sekitar base camp 15.000, pendakian 25, nilai maupun tiktok, lalu juga jalan itu 10.000. Nah, hari ini saya dengan mas-mas yang tiktok dari Surabaya. Mas-mas itu dari Surabaya bertiga, berempat dengan saya. Karena hari ini saya mau TikTok, ini syaratnya seperti ini. Registrasi TikTok buka jam 1, tutup jam 9, jadi lebih dari jam 9 tidak dilayani. Wajib membawa jas penerang atau headlamp sanksi dan topis yang meninggalkan loket pendakian lalu menapaki jalan yang lumayan jelas, cuaca angin yang cukup kencang, lalu saya sudah bergetar, sudah adem, rasanya sudah adem. Kendati saat tragis itu banyak orang, namun niatnya memang solois ya, saya jalan sendiri dan anginnya cukup kencang, udaranya dingin. Ini tepat setengah 6 saya memulai pendakian. Ya, sesampainya tidak usah dipaksa. Mantap. Kurang lebih sekitar 10 menit meninggalkan pos registrasi, angin udah tenang, lalu jalanan udah terlihat makin jelas karena ya menjelang jam 6 ini. Tetap kita nikmati petualangan dalam kesendiriannya. Kali ini saya menggunakan metode jalan santai. Rencananya tidak pengen berhenti, lalu kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan
ketika TikTok tidak berhenti dari base camp sampai puncak. Untuk Lawu jalur Cemoro Sewu yang terlihat view atau VIP-nya itu khas utapis itu arah gerbang ke pos tuh. Hutan atau kayunya lalu ada burung-burung angin. Akhirnya dengan menggunakan metode jalan pelan-pelan kita sudah sampai, saya sendiri sudah sampai di komplek Sendang Banyu Panguripan. Nah, sekarang dibikinkan bangunan lalu dibuatkan setapak menuju ke sana. Ini di rumah ini itu ada mata air yang bisa diambil airnya. Ini posisi masih di bawah pos 1. Kita akan lanjutkan perjalanan sambil menikmati cuaca angin yang belum mereda. Kita nikmati batang kayu yang berlumut. Wah, terlihat eksotis sekali ya, keren. Kurang lebih perjalanan dengan metode non-stop, jalan pelan-pelan dari gerbang pendakian atau loket pendakian sampai di pos 1 cukup 40 menit. Dan ini saya akan langsung melanjutkan perjalanan. Ini rombongan pertama yang saya temui itu dari Cepu sebanyak 14 orang. Rombongan itu cukup besar dan mereka juga menggunakan metode TikTok sama dengan saya. Langsung meninggalkan pos 1, kembali menggunakan metode jalan pelan-pelan, sesampainya semampunya. Targetnya ya tadi semampunya, tidak usah memaksa. Gimana-gimana juga sudah kepala 4. Dan sedikit cerita, saya terakhir TikTok itu di bulan September ke Gunung Lawu juga. Waktu itu via Cemoro Kandang. Kalau TikTok sini ya sekitar 14 bulan yang lalu. Lumayan, sudah ada banyak perubahan. Pos 1 pelan-pelan tertinggal lumayan jauh. Bicara medan jalur setelah atau selepas pos 1 itu tanjakannya kemudian meningkat drastis. Ini. Ya untungnya kalau lewat Cemoro Sewu itu jalurnya lewat batu yang ditata sehingga tidak ketemu jalur yang becek atau ketemu jalur lumpur dan rumput yang kadang juga lebih licin daripada batu yang berlumut. Dua-duanya harus ekstra hati-hati, baik jalur bebatuan maupun jalur lumpur dan rumput. Ya, mungkis-mungkis mas. Lalu di atas angin masih kencang, ditandai dengan ranting-ranting yang mobat-mabit. Langsung disambut oleh best friend Jalak Lawu yang menemani perjalanan dengan kondisi angin yang makin keras bertiup. Dan gimana tanjakan? Tanjakan belum berkesudahan, masih tetap nanjak. Wush, wush, wush. Masih bersama dengan
tiupan angin yang cukup kencang, dan ini mengabadikan bekas kebakaran yang belum pulih kurang lebih sekitar 1,5 tahun yang lalu ketika ada kebakaran hebat. Lalu ini posisinya di dekat pohon jomblo, pohon cemara satu-satunya karena bisa hidup unik di atas batu karang. Biasanya view-nya bagus dari situ. Kita akan tengok sebentar. Iya, yeah. Keren dari sini itu, mantap lah itu. Terlihat pohon-pohon tuh, mubiat mabit, dan anginnya juga masih cukup kencang terdengar dari sini. Keren lah. Nah, ini pohon jomblo. Di belakang pohon jomblo, view-nya mantap, keren. Kurang lebih 40 menit dari gerbang pendakian sampai di shelter antara pos 1 dan pos 2. Cukup nyaman untuk dipakai. Ya kalau duduk-duduk ya bisa 15-an, kalau berdiri ya sampai 30, dan tempatnya terlindung dari angin, cukup hangat. Nah, di atas itu, di atas masih kayak gitu, pohon segede kayak itu pun masih goyang-goyang dan suara anginnya luar biasa. Cuma ini kan di lembah bebatuan. Kadang di sini harus mengatur strategi langkah kaki agar prinsip atau metode jalan terus tidak berhenti itu bisa dilaksanakan, karena kan semacam di depan ini kayak dibuat anak tangga, itu lebarnya kan udah pasti, maka mau tidak mau langkah kakinya harus mengikuti anak tinggi, anak tangga, sehingga dalam beberapa kali langkah itu menjadikan nafas tersengal-sengal. Harusnya supaya nafas stabil itu kan metodenya atau triknya itu mengecilkan atau menyempitkan langkah kaki dan memelankan kecepatan. Dan di sana bukit-bukit batuan, cadas, mantap. Ini adalah view dari depan Watu Jago. Di depan itu adalah puncak Joko Larangan, Mongkrang, dan Candi. Entah apa latar belakangnya kenapa batu ini disebut dengan batu ayam jago. Masih dalam suasana angin yang cukup kuat. Akhirnya kurang lebih sekitar 1 jam 45 menit sampai di pos 2. Tidak sampai 2 jam dengan metode jalan santai. Suasana pos 2 setelah kebakaran jadi kayak gini. Bersih. Jurang batunya, vegetasinya kebakar semua. Lalu view-nya jadi terbuka. View Joko Larangan, Mongkrang, dan Candi. Warungnya juga, ini masih banyak sekali teman-teman yang TikTok hari ini. Masih dalam suasana tanjakan karena selepas pos 2 tanjakan makin tajam. Ini menuju pos 3, lalu sudah sampai di pohon ikonik. Akhirnya bisa hidup. Desember yang lalu, di tahun 2023, 1,5 tahun yang lalu, itu ini tidak ada daunnya karena kena uap panas. Sekarang sudah menghijau. Ini kan tinggi yang sangat besar, lalu pohonnya unik. Di depannya ada batuan rata, dan
Sudah banyak orang yang mengabadikan dirinya di spot ini karena memang cantik. Anginnya masih kencang sekali. Ini yang saya katakan pohon kantik yang unik, ikonik kalau lewat Cemoro Sewu. Masih bersama dengan saya Heri Jimanto, berjalan seorang diri, dan tadi banyak ketemu pendaki-pendaki di pos 2 yang rata-rata juga menggunakan metode TikTok. Nah, sekarang saya laju sendirian. Mantap. Selain korban vegetasi hutan yang hancur karena kebakaran, itu sisi positifnya membuka perdu, membuka view sehingga pemandangan itu sangat cantik di bawah. Mendaki lewat Sewu itu tidak terasa capek-capeknya, dan thank you burung jalak. Hehehe, dia berkicau menemani saya. Mantap. Masih ditemani drone nafas yang tersengal bercampur dengan bunyi angin. Masih di bawah pos 3, ini sejenak menikmati view bawah puncak Candi Mungkrang dan Joko Larangan yang terlihat cantik, mempesona. Mantap, keren, luar biasa. Kadang dalam dunia pendakian, rencana dan niat itu tidak selalu bisa dilaksanakan secara ideal. Tadi saya itu berencana pengen menggunakan metode jalan terus tidak berhenti, toh nyatanya berhenti. Karena harus berbagi dengan teman-teman rombongan dari Pacitan belakang itu. Saya berbagi soal trik dan tip menjaga pace atau ritme supaya jalannya enak dan santai. Akhirnya sampai juga di pos 3, ketemu dengan pendaki keren. Seandainya jersey atau aparel seluruh pendaki kayak gini nih, cakep. Full jas dan dasi, keren, asli keren. Ini menandakan kalau saya sampai pos 3. Oke. Sekarang jam 8 kurang 5. Berangkat setengah 6, setengah 7, setengah 8, 2 jam lebih 20 menit sampai pos 3, jalan santai pelan-pelan. View pos 3 itu cakep, cantik. Saya mau istirahat sebentar di pos 3, nanti sekitar jam 8 jalan lagi. Bagaimana keadaan pos 3 sekarang? Oh, ada yang tidur 1 orang, nyaman, papan kayu dan terlindung. Lawu via Cemoro Sewu dari pos 3 pos 4 itu jangan sekali-kali berharap dapat jalur landai, terutama kalau sudah ketemu dengan railing besi ini, dijamin tanjakannya itu hot, bisa-bisa lutut ketemu jidat. Tapi ya harus hati-hati dan dinikmati saja. Apalagi ini cuacanya, cuaca yang di atas berkabut, angin kencang, tapi di bawah itu terbuka. Kita akan lihat dari sini, ada Kemenik. Nah, kalau dari sini view-nya los banget. Tetap menikmati keindahan deretan pegunungan Lawu Selatan, Joko
di sini ini adalah satu kontra, dibilang itu view cakep, cantik, di tanjakan batu seperti longsoran kuning. Di sini yang berhenti, lalu kita akan jalan pelan-pelan. Angin sejuk. Sampai juga di tebing putih. Dulu di sini adalah pos 4, lalu di sini keadaan badai atau anginnya makin parah. Dan menurut beberapa pendaki yang turun itu di atas memang badai kencang. Dulu plakat pos 4 itu di pohon ini, sekarang diturunkan semenjak ada anuan longsor dan angin cukup kencang, mungkin suaranya tidak terdengar. Dan dari sini saya akan memakai windbreaker membantu suhu tubuh tetap stabil. Ini sudah jam 9, perjalanan sudah 3,5 jam dan badainya tidak membaik. Ini hampir sampai di Jolotundo karena memang sering berhenti jika anginnya cukup kencang. Mantap badainya, badai labu, keren. Menikmati badai. Saya ditemani dua mas-mas yang masih sangat temang. Sumur Jolo tuh sampai pos 5. Jam 9:04, area warung pos 5 tidak ada satupun yang terbuka. Terbuka tersisa. Ini kelihatannya mau didirikan lagi. Monggo di pos 5. Rapi. Pos 5-nya di sini. Pos 5. Masih bersama dengan dua pemuda ganteng dari Temanggung. Mantap, ini adanya kayak gini. Mantap. Fenomena unik sini di Sawan Kendati ketutup kabut tipis-tipis. Di sana ini jalur yang terbuka, ya. Rasakan kekuatan anginnya. Oh, itu kalau lewat situ itu bisa kabur. Ya kita nikmati saja sejauh mana kekuatan anginnya, ya. Kalau suaranya jelas. Warna cerah, nonton badai mas. Iya, aduh mandek kali. Nggak pada mau melipir nyamping sih. Betul-betul cuaca gunung yang misterius. Di sana buah di kenceng,
Di sini tenang sekali. Nah, ini belum sampai 9 derajat. Kabutnya mantap. Ya, ini sabana di sampingnya 9 derajat. Sampai di sini pas setengah 10, berarti perjalanan dari gerbang pendakian pas 4 sendangnya full penuh melimpah airnya. Ada satu tenda di sini sepi, lalu saya akan teruskan saja puncak. Biar kelihatan jadi generasi gor-gor. Padahal jomeng jaket pakai hoodie gor. Ini di wilayah sedang gereja dan saya mau jalan pelan-pelan saja. Lihat sejauh mana situasinya. Menjelang sampai puncak, untuk ketemu rombongan lain juga berdua, ini dari Boyolali. Biasanya kalau sudah hampir sampai puncak itu juga di titik puncak stres dengan pertanyaan, tidak sampai tenaganya habis, sempoyongan begitu. Apalagi dengan cuaca yang masih badai kabut. Iya, masih tentang ala-ala gor-gor. Oh, nganggo hoodie, windbreaker, lumayan hangat ternyata dan angin tidak tembus. Ini makernya lokal, buatan Solo. Brandnya itu hijau daun, green leaf. Murah dan sangat fungsiable, melindungi tubuh dari angin dan menjaga tubuh tetap hangat. Beberapa kali saya bikin konten, jadi kalau lewat Cemoro Sewu setelah 9 derajat itu kan habis jalan yang ditata batu, lalu ketemu setapak biasa. Nanti kalau sudah ketemu dengan setapak model apa ya, punden berundak, nah, seperti ini batu yang ditata lalu dibikin datar, naik lagi, terus datar lagi, itu artinya menjelang sampai puncak. Karena menurut cerita leluhur, puncak Gunung Lawu pernah dijadikan sebagai pusat keagamaan atau pusat ritual dari berbagai aliran kepercayaan, dari yang masih sangat sederhana sampai yang sudah modern atau kompleks semacam Hindu, tentang adanya lingga Yoni. Bicara tentang lingga Yoni, ini ada Yoni, lingganya ada di puncak dan itu ada yang neduh. Akhirnya setelah kurang lebih 4 jam
20 menit karena ini jam 10 kurang 10. Tibalah di puncak dengan keadaan yang masih badai. Ber. Menikmati. Di sini Segoro, itu Segoro itu logo kuning tidak kelihatan, ketutup kabut. Di sana Gegerboyo juga sama, kabut. Karena biasanya angin yang kencang semacam ini itu menjadikan suaranya kurang jelas. Nah, terima kasih untuk pendakian saya ke Lawu yang ke 58 kalinya, 59 kalinya sampai di puncak juga. Mantap. Cuacanya masih full kabut, badai, anginnya kenceng, tripodnya goyang-goyang. Lalu di sana pada ngantri foto. Berhubung di atas pedenya tidak reda-reda, saya di puncak hanya sekitar 10 menit lalu turun. Rencananya mau istirahat sejenak di Sendang Derajat untuk menikmati bekal. Masih dengan keadaan dan cuaca yang seperti ini, kabut dan badai. Mantap. Dengarkan saja suara dan suasana. Menjelang Sendang Derajat. Menikmati badai. Gimana perasaan Mas? Gimana? Ayo dinikmati saja. Turun menjelang apa itu moga yo moga anginnya tadi lewat cukup tenang, sekarang
12 wae. Di depan suasana dan badak seperti apa? Ya, tidak terlihat karena agaknya pas naik lumayan cerah, tebel, udah kelihatan. Mantap. Dan seorang kawan ini yang disebut dengan teman sejati atau kawan besti ya gini yang bungkus hari bersama dan ditemui gandeng luar biasa ya, di sini keren. Dari cantik banget, Diki ketutup bisa badai kita Diki menjelang sampai pos 4 view-nya itu ciamik banget, tapi suasananya masih suasana badak, suasana badak. Anginnya kenceng banget, bung bung. View-nya ciamik dari pos 4, tapi ngantri itu naik dan turun bertabrakan. Luar biasa. Langit setengah 12 turun sampai di 3 tuh rombong telit ya tetap mogo. Akhirnya sampai base camp kembali jam 1, jadi kurang lebih 7 jam 30 menit total karena berangkat setengah 6, sekarang jam 1 dengan segala dinamikanya. Mantap.